Assalamualaikum Bu Kia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Kia, untuk pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan esok hari. Tujuan dari supervisi akademik itu untuk membantu Bu Kia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Bagi saya juga akan banyak sekali manfaatnya bagi saya dengan melihat bagaimana pembelajaran besok pagi, apa pengalaman-pengalamannya. Jadi kita di sini sebagai mitra ya Bu ya. Ya. Terkait itu saya akan menanyakan beberapa hal untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Ibu Kia dalam merencanakan pembelajaran untuk besok pagi. Ya, apa yang diharapkan oleh Ibu Kia terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan besok? Yang pertama untuk memperbaiki pembelajaran. Terus yang kedua untuk sharing dan berbagi pengalaman. Oh iya, betul ya. Untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas. Ya, untuk betul sekali kita akan sedikit banyak akan berbagi pengalaman dan sharing agar bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ya. Materi apa yang akan disampaikan besok pagi? Kebetulan saya akan menggunakan aplikasi iChat untuk mengembangkan kosakata yang ada pada ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk esok pagi adalah untuk mengembangkan kosakata dengan penggunaan aplikasi kosakata isyarat ya, kosakata isyarat dengan menggunakan aplikasi iChat. Berarti aplikasinya iChat ini ada di HP masing-masing. Iya. Lalu sejauh mana persiapan untuk pembelajaran besok? Apa saja yang sudah disiapkan? Yang pertama paling penting HP, karena penggunaan aplikasi iChat itu bisa kita gunakan lewat HP. Terus yang kedua RPP, yang ketiga media-media lain kayak gambar, terus benda-benda yang ada di sekitar kelas. Apa yang akan dikembangkan menurut Bu Kia, apa yang akan dikembangkan pada kegiatan pembelajaran ini untuk mengembangkan kompetensi Bu Kia sebagai pendidik? Di sini saya memilih 3 poin. Yang pertama ada di kegiatan awal yaitu berdoa. Terus yang kedua ada di ice breaking, saya mau memberikan permainan supaya membuat situasi menyenangkan dalam belajar. Terus yang ketiga pada kegiatan inti yaitu penggunaan aplikasi iChat itu sendiri. Jadi 3 hal ya. Pada kegiatan awal untuk pembiasaan berdoa Ibu ya. Jadi selama ini apa yang terjadi dengan pembiasaan berdoa itu? Selama ini mereka hanya mengikuti mulut, ucapan gitu ya. Tapi belum tahu kosakata, belum tahu huruf hijaiyah, isyarat hijaiyah, belum tahu maknanya, belum tahu makna doa itu juga. Oke. Lalu pada kegiatan ice breaking ya, jadi kegiatan ice breaking apa selama ini belum pernah menggunakan ice breaking atau ini sudah ada akan ditingkatkan lagi? Sudah ada tapi yang ditingkatkan lagi. Terkait ice breaking, dengan menggunakan ice breaking itu anak-anak jadi gimana Bu? Jadinya bisa semangat, apalagi kalau ice breakingnya menyenangkan, mungkin mereka bisa menyenangkan juga dalam belajar. Jadi tidak terlalu, misalnya kan biasanya mood dari rumah kadang nggak enak. Jadi kalau kita kasih ice breaking seperti permainan apa, semoga bisa membuat situasi menjadi menyenangkan. Jadi mereka semangat untuk belajar. Oke. Terus untuk yang poin ketiga pada kegiatan inti ya Bu ya tadi penggunaan aplikasi iChat untuk
meningkatkan kosakata. Kosakata. Jadi selama ini kosakatanya bagaimana? Ya, tentu kita tahu anak tunarungu itu mempunyai hambatan dalam pendengaran dan berbicara, sehingga dalam komunikasi itu sangat kurang. Jadi karena mereka mempunyai kosakata itu hanya sedikit. Jadi dengan penggunaan iChat semoga bisa meningkatkan, menambah, apalagi isyarat ya Bu. Ya. iChat kan juga di sana juga lengkap dengan isyarat, jadinya bisa menambahlah kosakata, pembendaharaan kosakata pada anak. Ya. Tadi selain memakai aplikasi iChat, apa saja yang Terus saya juga menyiapkan sebuah gambar seperti misalnya kalau di dalam kelas ada gambar meja, kursi, untuk lebih supaya lebih, kan kalau anak tunarungu kita itu menjelaskan dengan abstrak kadang mereka nggak bisa mengerti. Jadi anak tunarungu itu sangat visual ya. Jadi lewat aplikasi, lewat gambar dengan benda-benda nyata, diharapkan akan meningkatkan kosakata itu ya. Oke. Apa yang diharapkan setelah menggunakan strategi-strategi itu bagi diri Mutia sendiri, bagi pengembangan Mutia sendiri, pengembangan apa yang kemarin yang tadi sudah disampaikan, apa yang diharapkan? Ya, harapan saya sih semoga bisa tercapai peningkatan kualitas pada hal-hal yang ingin saya kembangkan, Bu. Itu aja. Oke, untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik ya, ada hal-hal yang ingin dikembangkan tadi, strategi ya. Oke, baiklah Mutia, saya kira cukup untuk persiapan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang direncanakan Mutia untuk pembelajaran esok pagi bisa tercapai apa yang diharapkan dan lancar semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Zakiana Apriana Sabah, wali kelas 3 ya. Ya, Bu. Sekarang kita melakukan sesi percakapan untuk pasca observasi, setelah kita melakukan observasi tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Masih belum puas kalau menurut saya. Masih belum puas Ya. Alasannya masih belum puas apa Bu? Karena komunikasi yang searah itu, anak-anak belum bisa berkomunikasi sepenuhnya dalam pembelajaran. Komunikasi searah. Iya. Belum belum tercapai komunikasi lancar dua arah dari murid ke gurunya begitu ya. Iya. Begitu ya. Ada hal lain lagi selain komunikasi dua arah? Kemudian mungkin ice breakingnya belum terlalu menarik, jadi ya begitulah, anak-anak jadinya hanya mengikuti petunjuk dari guru, belum bisa mengetahui makna ice breaking itu bagaimana sebenarnya buat murid gitu. Intinya belum bisa mengikuti permainannya seperti yang diharapkan. Yang diharapkan. Itu untuk awal permulaannya ya, kegiatan permulaan. Untuk proses pembelajaran dari keseluruhannya ya, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan di RPP-nya? Belum, Bu. Masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Iya. Belum maksimal. Pada bagian mana Bu belum maksimalnya? Ya seperti itu tadi, komunikasi. Di komunikasinya searah, karena
mereka dengan ketunaan tunarungu masih kurang dari segi kosakata. Tapi intinya di proses pembelajaran itu tahap-tahapnya sudah sesuai dengan yang direncanakan ya? Sudah. Hanya belum maksimal karena ada kendala-kendala tadi ya? Iya. Ada keterbatasan anak yang berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi. Seberapa besar tingkat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan? Menurut saya 75%. 75%. Ya, termasuk baik ya Bu ya. Yang perlu ditingkatkan tinggal 25%-nya. Iya. Dari yang saya lihat dari proses pembelajarannya tadi, anak-anak sudah cukup antusias dengan permainannya, dengan permainan yang itu, cuman mungkin karena belum paham seperti Ibu yang disampaikan tadi ya. Untuk hal yang ingin dikembangkan seperti rencana pengembangan diri kemarin, apakah Ibu mengalami kendala dalam melakukan pengembangan tersebut pada tahap-tahap yang ingin dikembangkan? Kebetulan saya mempunyai 3 tahap yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu di kegiatan awal ada berdoa. Ya mungkin kendalanya anak-anak masih lupa, setiap hari masih lupa, walaupun kita sudah membiasakan setiap hari, kadang masih lupa dengan isyarat berdoa. Terus yang kedua itu di ice breakingnya itu saya kasih permainan. Ya begitu tadi Bu, mungkin anak-anak mengira permainan itu maknanya belum sampai ke anak-anak itu. Permainannya begini, hanya mengikuti petunjuk aja. Terus yang ketiga dari penggunaan aplikasi iChat untuk menambah kosakata pada anak itu, mungkin anak-anak belum terbiasa menggunakan aplikasi iChat, mungkin karena belum punya HP atau mungkin karena kebiasaan menggunakan isyarat sehari-hari. Kendalanya jadi pengenalan bahasa isyarat ya. Ya belum banyak kosakata yang anak kuasai. Iya, belum. Menurut Ibu strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau di pengembangan yang pertama itu ya seperti biasa, pembiasaan setiap hari dalam isyarat berdoa sebelum dan setelah belajar. Terus mungkin yang kedua, mungkin saya harus memikirkan permainan-permainan yang menarik supaya anak tidak bosan dengan permainan itu aja. Terus yang ketiga itu dari penggunaan aplikasi, mungkin saya bisa mengajak anak itu menggunakan aplikasi iChat minimal di dalam kelas untuk permulaan. Nanti setidaknya di dalam kelas mereka menggunakan isyarat yang sesuai dengan aplikasi iChat itu. Untuk pengembangan ada 3 ya tadi ya, pengembangan dari kegiatan awal ada 2 yang mau dikembangkan, dari pembiasaan berdoa yang saya lihat sudah berjalan dengan baik ya Bu, tinggal hanya dibuatkan pada pembiasaan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus untuk kegiatan ice breakingnya yang tadi Ibu sampaikan bahwa butuh mungkin permainan yang lebih berlainan gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Oke. Untuk yang pengembangan selanjutnya di kegiatan inti tadi ya. Iya. Ya, di kegiatan inti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kegiatan intinya pemakaian aplikasi iChat ya, anak-anak untuk meningkatkannya anak-anak harus dibiasakan juga dengan aplikasi iChat. Nah, dari semua kegiatan tadi, dari awal sampai akhir, apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan baik?
Kalau dari segi bertahap sudah, tapi dalam prosesnya masih perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi. Nah, ada yang disampaikan untuk perlu ditingkatkan. Nah, apa itu? Ada hal apa? Yang pertama sih Bu, komunikasi dulu. Komunikasi. Karena dengan ketunaan, anak tunarungu kan dari segi komunikasi sangat kurang. Jadinya dalam pembelajaran itu komunikasinya kadang searah. Jadi saya berpikir untuk lebih meningkatkan lebih meningkatkan komunikasi atau apa supaya anak-anak dalam pembelajaran bisa komunikasinya menjadi dua arah. Jadi, selama ini kendalanya paling besar itu di komunikasi karena persepsi mereka beda dengan kita ya Bu ya. Untuk meningkatkan komunikasi ini sudah beberapa strategi yang Ibu usahakan ya. Ada dari setiap pembelajaran itu ada perkembangannya ya. Ada perkembangannya. Lalu bagaimana strateginya untuk meningkatkan yang komunikasi tadi? Mungkin penggunaan iChat-nya seperti apa? Dalam penggunaan seperti apa? iChat, strategi saya itu menginfokan ke orang tua juga bisa. Saya menginfokan supaya di rumah dalam berkomunikasi setidaknya menggunakan iChat. Karena kalau di dalam aplikasi iChat sudah ada beberapa kata benda, kata pokoknya untuk isyaratnya yang baik sesuai dengan sistem isyarat bahasa Indonesia. Ya. Jadi, Ibu membutuhkan kolaborasi dengan orang tua murid untuk mengkonsistenkan penggunaan iChat ini. Kalau di rumah dengan gurunya, kalau di rumah dibiasakan dengan orang tuanya, gitu ya Bu ya. Lalu komitmen untuk berkolaborasi dengan orang tua itu seperti apa? Mengingatkan ke orang tua, misalnya kalau berkomunikasi sehari-hari bisa menggunakan iChat supaya kosakata anak itu konsisten juga, tidak berubah-ubah, tidak menggunakan isyarat lokal lah istilahnya Bu, isyarat sehari-hari yang mereka gunakan yang belum tentu orang lain paham. Oke. Ketika orang tua diajak untuk berkolaborasi, pastinya butuh komitmen yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa harus selalu diingatkan orang tuanya. Caranya untuk bagaimana caranya untuk mengingatkan itu? Apakah dengan gimana caranya? Kalau saya saya mempunyai grup WA untuk wali murid. Jadi setiap ada misalnya situasi di sekolah yang harus saya sampaikan ke wali murid, pasti saya share di grup wali murid. Iya, baik Ibu. Seperti yang diuraikan tadi bahwa ada beberapa refleksi kita ya, ada beberapa catatan ya, bahwa pada proses pembelajaran yang sudah disajikan tadi rata-rata sudah bagus semua. Sudah bagus semua dan tapi ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dan ingin ditingkatkan lagi, yaitu masalah paling utama adalah komunikasi. Ya Bu ya. Ibu ingin menggunakan strategi, yaitu membutuhkan kolaborasi dengan orang tua agar lebih konsisten menggunakan aplikasi iChat di rumah untuk mendukung pembelajarannya di sekolah. Terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Kita sebagai guru harus terus
belajar lagi, untuk mengembangkan diri lagi. Dan ini proses ini saya sebagai mitra ibu, saya juga belajar di sini dengan pengalaman pembelajaran yang ibu sudah sajikan. Saya juga ikut belajar. Terima kasih waktunya. Semoga kita di kedepannya mampu menyajikan pembelajaran yang lebih efektif, efisien waktu, yang bermakna untuk murid kita. Terima kasih Bu Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.